pagi. Hari ini saya bersama seorang wanita cantik dari Bank BCA, Bu Silvana Lindri Su, Officer Penjualan Kredit Consumer Surabaya. Selamat pagi, Bu Silvana. Selamat pagi, Pak Andi. Sapaannya Apa itu kabar? bikin saya sumringah terus, wanita cantik, wanita cantik. Kayaknya saya yang gugup nih, karena Gugup. pria berbaju putih yang ada ini, waduh, bersinar banget. Pagi hari ini jadi makin cerah gitu, Pak Andi. Makin Oke. cerah ya. Nah, jadi hari ini itu saya itu terus terang itu ada pertanyaan-pertanyaan dari subscriber, Bu. Karena terus terang kan isu banyak sekali itu bahasan, terutama mengenai kaum milenial. Kaum milenial ini kan dari kelahiran tahun 80 sampai kira-kira 90 sekian, dan saya termasuk milenial. Oke. Bu Silvana juga mungkin masuk milenial ya? Saya milenial banget kalau kayak gitu, Pak Andi. Nah, cuma ada kabar yang cukup memprihatinkan bahwa banyak artikel ini yang mengupas bahwa milenial ini terancam tidak punya rumah. Nah, jadi kita mau mengupas tuntas mengenai hal tersebut, Bu. Nah, jadi menurut data yang ada di internet, itu penduduk usia produktif, jadi umur 18 sampai 64, itu kurang lebih ada sekitar 68-69% dari total penduduk Indonesia, sekitar 270 juta. Berarti kalau milenial kan berarti sekarang umur 40 sampai dengan, ya kalau kita gabungkan dengan generasi Y ya atau generasi Z, itu kurang lebih kan sekitar mungkin bisa 30-40% dari total penduduk, dan itu jumlahnya cukup besar. Dan lagi, menurut data yang ada, ternyata dari kaum milenial itu, ternyata itu hanya ada 35-38% milenial itu yang sudah punya rumah. Artinya sekitar 60 sekian persen milenial itu belum punya rumah. Nah, menurut Ibu Silvana sekarang kan juga ada di BCA, kira-kira apa sih yang menghambat kaum milenial ini untuk bisa punya rumah sendiri? Silakan. Oke. Karena saya milenial, mungkin saya bisa mewakili ya kenapa milenial itu secara data, apalagi tadi seluruh Indonesia ya, secara datanya ya Pak Andi, yang 38%. Oke, nah let's say kalau kita yang ada di Surabaya ini ya, mungkin bisa mewakili yang ada di Jakarta sama Surabaya. Rata-rata, kebanyakan kita tahu sendiri kan, milenial itu consideration-nya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, pertimbangannya mungkin banyak banget ya dalam memutuskan sesuatu. Nah, gini, simpelnya adalah ketika saya nggak boleh sebut merek di tempat ini, payment secara digital. Nah, milenial itu akan lebih memperhitungkan, oke, ketika dia mau bayar nih di satu tempat, nah, yang ditanyakan pertama kali ke kasirnya, oke, Mbak, ini ada promo apa nih di tempat ini? Yang cashback-nya paling besar, diskonnya paling besar, pasti itu yang dipilih gitu untuk payment-nya. Nah, otomatis secara pemikirannya sudah lebih aware akan harga-harga kayak gitu, itu yang membuat mereka banyak pertimbangan juga. Aku kalau mau beli sesuatu ini guna nggak ya untuk rumahku nanti, ada pilihan-pilihan yang ditawarkan itu ada banyak, itu nanti benefitnya ke saya gimana. Sementara kalau kita lihat untuk harganya makin tahun makin meningkat kan ya Pak Andi ya, yang untuk harga propertinya. Nah, itu salah satu karena mereka banyak pertimbangan. Saya pun banyak pertimbangan. Kedua adalah gini, sorry ya teman-teman milenial, karena jiwa mudanya yang begitu bergejolak, sometimes kita tuh belum bisa membedakan, memilah-milahkan mana yang bisa membuat kita bahagia sesaat, senang sesaat, oke, kita nanti ke Bali, kita nanti ke Labuan Bajo. Nah, itu mungkin yang lebih di-prefer
utamakan daripada yang properti. Nah, kalau yang dari tadi kita bicara yang konsumtif semuanya Pak Andi. Secara survei, kita di BCA itu pernah bikin survei di Desember 2020. Kaum milenial yang kita pilih, tapi kebetulan survei ini yang di Jakarta ya. Berdasarkan data tersebut, instrumen investasi atau apa ya, millennials ini kalau punya uang, dikasih uang let's say 100 juta. Nah, 100 juta ini akan diapain? Kebanyakan dari mereka itu memilih untuk menabung uang tersebut daripada mungkin menginvestasikannya misal beli properti kayak gitu. Jadi faktor itu pun yang mempengaruhi mungkin angka survei yang 38% tadi, yang 62%-nya itu masih mikir-mikir gitu loh, masih mempertimbangkan atau mungkin masih terjebak dalam lingkaran tadi tuh. Senang-senang aja dulu, urusan lain ya nanti aja. Kira-kira kayak gitu sih. Ini kayak suara hati saya gitu Pak Andi. Mungkin juga begini, kalau tanggapan saya adalah pendapat saya setuju dengan apa yang Ibu Silvana bilang. Mungkin juga kan gini ya, makin lama itu usia menikah juga makin mundur ya Bu ya. Dulu mungkin makin mundur. umur 20-an udah pada merit, sekarang 30-an, bahkan ada yang 40 baru merit. Dan akhirnya masa lajangnya itu panjang. Nah, orang-orang itu cenderung konsumtif. Sama seperti saya juga pernah lajang, pernah muda. Namanya anak muda itu udah kalau weekend, udah bingung. Oh, Tinggal betul. telepon temen, acara apa nih weekend? Jalan yuk. Jalan yuk, ya kan. Kemudian kita ke mall, ya kan. Terus kemudian kita makan, kita ngopi. Terus belum lagi ketemu teman-teman harus bergaya lah, ya kan. Masa handphone teman-teman udah pakai handphone terbaru, kita masih pakai handphone yang udah 5 tahun usang, ya kan. Jadi akhirnya upgrade to handphone, dan akhirnya apa ya, beli handphone sekarang kan kalau yang keren-keren kan harga ada barang. Pasti. Mau beli langsung mahal. Sekarang kan banyak program pay later, cicilan 0%. Jadi akhirnya nyicil. Karena mungkin bagi milenial juga istilahnya beli rumah harga paling enggak 400-500 juta. Kelihatannya kan banyak. Tapi kalau beli handphone mungkin harganya 5-10 juta masih rasanya affordable. Jadi akhirnya keputusan-keputusan yang lebih mudah yang akhirnya diambil oleh mereka. Kira-kira mungkin ya saya setuju sih dengan Bu Silvana ya. Karena juga menurut survei prioritas milenial itu sebetulnya yang pertama itu kebanyakan travel, lifestyle, ya kan. Baru kemudian ke ini ya, ke mana? Mikir mengenai properti, karena properti itu juga bayangan mereka kan mahal dan juga butuh komitmen jangka panjang. Nah ini balik lagi nih, menikah aja tadi pikir-pikir gimana komitmen langkah panjang yang lain ya Pak. Nah, dan saya juga setuju dengan Bu Silvana, karena saya rumah ini kan, properti ini sebetulnya makin lama makin mahal. Saya ingat itu saya ada di properti kurang lebih sekitar 15 tahun. Saya ingat pada waktu sebelum 2010, nyari rumah harga 500 juta, 600 juta itu masih dapat di Surabaya. Citraland masih dapat. Ya kan, daerah Surabaya Barat, Surabaya Timur masih dapat. Kalau sekarang dengan harga 400-500, kita larinya kemana? Kalau nggak Sidoarjo ke Gresik, ya udah jauh. Ya kan? Nah, sama saya juga pernah punya ini Bu, punya teman. Waktu itu teman saya orang Taiwan ya. Dia datang ke Surabaya. Waktu itu dia ngajak saya ketemuan. Terus kemudian dia tanya sama saya kerja apa? Saya bilang saya agent properti. Dia bilang, waduh, kalau sudah di Taiwan, harga properti sudah mahal banget. Jadi di sana itu kebanyakan tinggal bersama orang tua atau mertua. Karena suami istri bekerja juga kadang belum cukup untuk beli properti. Nah, tapi kan kita tahu semua Bu, tinggal dengan mertua, terutama kan istri dengan mertua, ini kan
susah untuk perempuan ya. nah jadi akhirnya membuat itu kan juga susah ya kan. Nah kira-kira kan begitu. Nah terus kan juga mungkin kan kalau saya kan laki, pada waktu memang saya cari apa ya, cari pacar, mungkin pacar saya melihat apa, calon pacar mungkin melihat you pakai handphone apa, you naik Oh, mobil apa, ya kan, dia you naik apa. menaikkan ininya ya, prestisnya dia ya, nilai jualnya dia. Nilai Oke. jual, betul, nilai jual. Nah, Oke. tetapi pada saat kita sebagai orang laki sudah punya keseriusan terhadap calon istri, dan kita tentu kan harus menghadap kepada mertua, calon Mertua. mertua. Pertanyaan pertama yang ditanya oleh mertua, apa kira-kira? Menurut Bu Silvana apa? Saya pernah lihat nih iklannya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Udah punya Tinggal rumah di nggak? Nah, mana? kira-kira kan begitu. Nah, jadi ya ini yang akhirnya jadi problem dari milenial. Milenial itu akhirnya apa ya? Karena nggak punya rumah, akhirnya menunda-nunda untuk menikah, ya kan? Jadi akhirnya kan sebetulnya kalau misalnya bisa beli rumah segera, akhirnya kan apa ya, tanggung jawab itu terhadap masa depan atau terhadap keluarga itu akan lebih tinggi. Nah, Betul. menurut Ibu Silvana nih, kira-kira bagaimana sih strategi yang harus dilakukan kaum milenial supaya bisa punya rumah sesegera mungkin, dan kalau bisa sebelum menikah. Jadi kalau bisa punya rumah dulu, terus kemudian menikah. Jadi menikahnya nggak sampai umur 40-50 tahun kan sudah. Oke, silakan. Oke. Oke, menarik nih Pak Andi. Strateginya gimana biar teman-teman milenial, khususnya yang belum menikah, bisa punya rumah sebelum dia menikah tadi. Gini ya, kalau boleh cerita ya, bukan cerita sih, ini berdasarkan pengamatan. Beberapa teman-teman milenial itu ada yang berhasil, ada yang masuk ke 38% tadi, ada juga yang masih stuck di sisanya, yang sampai saat ini bahkan dia belum punya pikiran untuk beli properti. Nah, success story dari salah satu teman saya yang dikatakan 38% tadi, awalnya itu dia mulai mindsetnya dia dulu. Dia mulai berpikirnya, oke, saya itu harus sadar kalau memang harga properti setiap tahunnya meningkat seiring kayak beli emas lah ya, emas kan pasti meningkat. Sementara nilai rupiahnya kita, misal sebut saya banyak pasti milenial mulai dari karyawan. Nah, nilai pendapatannya kita kalau saat ini di satu angka let's say 10 juta masih oke, belum tentu di tahun depan 10 juta bisa mendapatkan harga barang yang sama. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu nih budget berapa yang mau kita sendirikan untuk membeli properti itu. Nantinya saya akan jelaskan dengan budget yang sekian kok kita bisa punya properti sekarang gitu. Banyak kemudahan yang sudah ditawarkan sama bank khususnya BCA dalam hal ini. Oke, itu yang pertama kita tentukan nih budgetnya mau beli rumah yang mana. Kemudian setelah mindset kita sudah ada, oke, aku mau beli rumah yang itu, yang misal 500 juta. Kita sebut saya di Sidoarjo nggak apa-apa, walaupun nggak bisa dapat di Surabaya. Oke, begitu dia mau nih, sudah menentukan saya mau rumah yang ini, dia mulai menyesuaikan dong gaya hidupnya dia, yang mungkin tadi Pak Andi, awalnya tiap weekend kalau masih ada bioskop, pasti harus nonton yang terbaru. Kalau kalau nonton itu ya, minumnya ya udah bukan cuma minum yang biasa, pasti ada yang happening boba-boba sekarang. Nah itu udah mulai bisa dihitung nih, kalau dalam 1 bulan itu ada 4 kali weekend, ya anggap aja dia cuman ke mallnya 4 hari doang ya. Itu pasti udah 1.200.000 dalam sekali kita jalan, itu sudah bisa. Nah sementara 1 juta ini kalau misalkan kita mau hemat lagi pengeluaran kita yang lain, itu lama-kelamaan udah bisa bayar buat cicilan DP nantinya. Apalagi ada beberapa developer ya, Pak Andi, yang dikasih kemudahan DP-nya cukup
5% gitu, rata-rata sih 10%. Nah, oke, yang kedua adalah mulai mengencangkan ikat pinggang sedikit ya, lifestyle-nya kita yang mulai berubah. Kemudian nah, dan yang ketiga adalah kita sudah harus mulai membiasakan nih untuk membagi-bagi pos dari penghasilan kita. Nah, ada sebagian, ya ini tergantung dari komitmen dari teman-teman millennials yang nonton. Mungkin pada saat nonton ini sudah mulai bisa mencatat, oke, penghasilanku sekian, 40%-nya akan dipergunakan untuk investasi. Sesuai komitmen lagi dari teman-teman, 10%-nya akan dipakai buat dana darurat. Mungkin kalau di antara kita ada yang punya kewajiban, entah itu mulai ada pembayaran angsuran ya, mobil pasti rata-rata teman-teman juga udah ada kewajiban mobil, atau masih mentransferkan ke orang tua, ya ucapan terima kasih lah kepada orang tua, itu teman-teman juga udah mulai boleh atur, let's say 40%. Nah, sisanya ini untuk ya tabungan lah darurat kalau misalkan ada apa. Nah, pulsa kan rata-rata teman-teman juga milenial sudah ada, pulsa beda, kuota beda, belum Netflix, belum nanti Disney dan lain-lain. Nah, itu kan udah kebutuhan dan part of lifestyle. Nah, kita udah mulai berbenah diri nih, jangan sampai semua penghasilan kita atau 60% dari penghasilan kita itu kita pakai buat hal-hal seperti yang tadi. Nah, niscaya teman-teman, kalau kita udah tahu nih, oke, aku sudah mentargetkan rumah itu dengan harga sekian, sudah siap nih latihan lifestyle-nya ini mulai diubah lah, nggak apa-apa, nggak gaul kan itu bukan berarti kita pergi bersama dengan teman-teman kita terus kita spend money juga sama seperti mereka, kita hadir dan bergaul pun dengan mereka kita bisa dianggap gaul kok, no problem. Terus yang ketiga kita udah mulai bisa nih memproporsikan dari penghasilan kita sesuai dengan pos-pos komitmennya kita, pasti bisa kebeli. Apalagi nanti ya, ini sudah bisa singgung-singgung sedikit gitu ya Pak Andi, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perbankan, khususnya BCA, untuk teman-teman milenial, seperti itu. Oke. Jadi ada yang bilang sebetulnya kalau biaya hidup itu tidak mahal, Bu. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Gaya Nah, hidup. kebanyakan milenial ini itu lebih peduli kepada lifestyle atau gaya hidup dibandingkan ini ya. Karena biaya hidup sebetulnya makan mau cari yang murah ya ada, ya kan. Ada. Mau baju cari yang murah ya ada. Ada. Ya kan. Nah, cuma kan karena lifestyle gaya hidup ini yang membuat akhirnya jadi mahal. Karena gaya hidup nggak ada batasnya ya Bu ya. Mau gaya hidup seperti apa ya kita ngikuti ya uang kita selalu habis ya kan. Nah, terus yang menarik tadi dari catatan dari Bu Silvana adalah mengenai prioritas. Saya juga pernah, saya terus terang beli properti ini cukup terlambat, cukup telat. Saya baru beli properti kira-kira baru umur 30. Nah, pada waktu itu saya pikir itu satu hal yang membuat kita itu tidak masuk untuk beli properti itu karena komitmen jangka panjangnya. Milenial itu biasanya takut untuk komitmen cicilan jangka panjang. Takutnya nanti kita udah nyicil tiap bulan sekian, tiba-tiba pendapatan kita meleset. Ya kan bahasa Jawanya meleset. Jadi akhirnya susah, ya kan? Nah, jadi waktu itu akhirnya saya yang sebelum umur 30 lebih kepada gadget. Waktu itu kamera Gitu. SLR, ya kan, kita beli Lensanya juga kamera, kan ya. lensa dan sebagainya. Nah, mobil ya kan. Nah, itu kan mobil kan biasanya jangka pendek lah, cicilan 2 tahun, cicilan 3 tahun jangka pendek. Nah, tetapi sebetulnya tadi yang Bu Silvana ngomong mengenai prioritas, ini benar sekali. Bahwa sebetulnya pada waktu pertama kali saya nyicil properti, saya beli, pada waktu itu developer nggak ada namanya DP bisa dicicil sampai 2 tahun, 3 tahun nggak ada Bu. DP waktu itu Langsung. sekali, langsung habis itu Wow. masuk KPR. Wow. Jadi kita itu nggak ada istilahnya keringanan. Jadi kita beli langsung
DP tunai langsung masuk KPR, ya kan? Nah, tetapi pada saat saya sudah masuk cicilan KPR, saya mulai menata kehidupan saya. Oke, saya tiap bulan itu sudah ada sekian rupiah yang saya harus bayarkan, ya kan? Betul. Nah, dari itu saya menyesuaikan dengan pengeluaran kebutuhan saya. Nah, kadang milenial terbalik, pengeluaran dulu, baru kemudian at the end baru sisanya untuk cicilan. Nah, ini nggak akan Kebutuhan. pernah terjadi, betul ya? Betul, Nah, ini betul. nggak Ada pernah yang terjadi. Nah, pertanyaan juga gini, Bu. Sekarang kan juga kan kebanyakan kan juga calon suami dan calon istri ini kan sama-sama bekerja. Nah, pengalaman ibu ini kan, ibu juga seorang wanita karir. Nah, itu gimana tuh? Biasanya kan sama-sama bekerja, rata-rata mostly sekarang bekerja lah. Gimana cara mengatur keuangan bersama? Sehingga akhirnya kan, oke, diputuskan bersama kita beli. Nah, itu ngaturnya bagaimana? Sebagai dulu yang pernah milenial lah, sampai sekarang milenial. Oke, jadi kalau kayak gitu bisa dibagi dua ya, Pak Andi. Kalau misalkan dia ini ada dua fase, dibagi dua. Satu, bagi mereka yang sudah menikah, pasti mengatur keuangannya gampang. Joint account jadi satu. Pasti punya rekening bersama, kebutuhan buat anak-anak, kebutuhan buat rumah tangga, itu ada di satu rekening bersama. Dan pasti pembagiannya aman. Tapi ada juga yang rumah tangga itu yang sudah memutuskan, oke, kalau buat pendidikan anak, buat kebutuhan anak, itu sang suami. Kalau buat kebutuhan rumah tangga, ya cuma biaya dapur, itu boleh yang istri. Itu depend on pribadinya masing-masing ya. Kalau misal, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sempat disinggung tadi nih sama Pak Andi. Kalau dia belum menikah, benar nggak Pak? Kalau belum menikah, udah pasangan, gimana nih cara mereka mengatur keuangan biar sebelum menikah nanti sudah punya rumah gitu. Oke. Balik lagi sih yang tadi simpelnya adalah dimungkinkan nih mereka berdua buat satu rekening memang atas nama satu orang ya, karena kan belum bisa. Nah, terus ya langsung di situ, oke, komitmennya adalah misal kita tunangan dari sekarang 2 tahun lagi. Kebutuhan untuk DP kan tadi bisa 5, ya paling gampang lah 10% aja. Nah, 2 tahun itu nyicil taruh di tabungan itu 2 juta atau 1 juta, ya bisa lah gitu untuk bayar DP. Jadi sebelum menikah, bayar DP-nya selesai, KPR-nya kan salah satu syarat KPR ya kalau mau join income, kedua rekening dan penghasilan dari si suami dan istri harus suami istri duluan. Kalau masih calon kita belum bisa proses gitu Pak Andi. Jadi pas banget atur timingnya. 2 tahun sebelum atau setahun sebelum ya ada sih yang sudah bisa gitu. Depend on komitmennya tadi ya. Prioritasnya tadi kita mau per bulan kunci di angka berapa. Kamu pacar laki-laki berapa, saya pacar perempuan maunya berapa. Dan harusnya balance sekarang. Berarti dari BCA pun juga bisa pendapatan joint income itu juga bisa ya sebagai bisa ini ya memungkinkan ya dan, karena kan dan kalau dilihat ya rata-rata berdasarkan pengalaman yang ada di Surabaya untuk yang milenial yang karyawan khususnya kebanyakan 70% joint income suami dan istri untuk first home buyer-nya rumah pertamanya mereka gitu Pak. Jadi itu sangat membantu ya. Jadi 70% joint income di mana nanti akhirnya kalau mungkin satu aja berat ya. Tapi kalau dua jadi satu itu akhirnya menjadi lebih mudah ya Bu ya. Betul, betul. Okay. Karena Pak Andi pasti udah ngerti lah perhitungan dari perbankan kan ada beberapa hal yang diliatin. Bukan cuma masalah gaji saya sekian, angsuran saya sekian. Tapi ada yang dilihat juga. Let's say kalau misalkan dia gajinya 10 juta.
rasio angsuran yang paling memungkinkan disetujuin oleh BCA itu yang angsurannya sepertiga dari 10 juta itu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan nih sudah di atas 3 juta something, let's say 4 juta, orangnya hanya punya 6 juta untuk sisa, belum untuk kebutuhan sehari-harinya dia. Kalau dia masih kontrak atau mungkin ngekos gitu, ya masih memberatkan gitu. Kita pengen ngasih angsurannya yang tidak terlalu menjadi beban, that's why kita barengi dengan jangka waktunya kita yang panjang, bisa sampai 20 tahun. Wow, berarti bisa tenor sampai dengan 20 tahun. Betul, betul. Oke, jadi sebetulnya bagi milenial untuk mengambil tenor, lebih baik tenor jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, Bu, di dalam mengambil sebuah properti? Kembali ke tingkat tingkat resikonya si teman-teman yang mengajukan. Tapi kalau di kita rata-rata itu di jumlah semuanya sih. Kemarin saya nggak ngeliatin kalau khusus yang karyawan milenial, average tenornya berapa. Tapi kalau secara keseluruhan di BCA itu 8 tahun. Kan kita boleh setahun bisa, 20 tahun bisa. Tapi kalau secara rata-rata nyamannya 8 tahun. Kalau misalkan pendapat saya pribadi nih Pak Andi, Ya. Mungkin idealnya kita bayarnya itu yang kecil dulu kali ya, yang sekarang apalagi kalau memang baru mulai menikah, semakin panjang otomatis cicilannya semakin kecil. Jadi tidak terlalu memberatkan kita karena kebutuhan-kebutuhan misal 9 bulan lagi pasti keluarganya bertambah, ada kebutuhan buat anak dan lain-lain atau mungkin bisa dipakai buat investasi yang lainnya. Betul. Jadi sebetulnya lebih baik ngambil yang kita mampu dulu lah. Baru kemudian setelah itu kan properti kan makin lama harganya makin naik, ya kan. Jadi sebetulnya antara bunga sama harga properti naik, nanti mungkin bisa lebih tinggi harga properti naik karena 20 tahun lagi begitu lunas ternyata harganya sudah naik sekian X kan, kira-kira seperti gitu. Betul. Sama ini sih, kalau kita lihat yang tahun per tahunnya kayak gitu, penghasilannya kita kan pasti setiap tahun karyawan, kayak saya setiap tahun pasti ada kenaikan berkalanya berapa. Nah, kalau sekarang kita rasa angsuran itu lumayan berat, mungkin tahun depan ya, karena ada penambahan, penyesuaian ya di gajinya juga tidak terasa begitu berat sih gitu. Mungkin Oke. bisa nambah properti yang lain gitu ya Pak Andi, apartemen. Tapi BCA juga apartemen juga bisa memberikan pendanaan ya Bu ya? Bisa, kita ada kerjasama di Surabaya, khususnya ada sama beberapa developer sih Pak Andi, yang apartemen. Oke. Terus kemudian ini sebuah fakta yang juga cukup menarik Bu. Ada kapan hari itu ada sebuah isu bahwa sebetulnya di negara barat tingkat kepemilikan properti itu sudah menurun. Menurun. Terutama di daerah Switzerland. Karena kebanyakan orang yang sudah beli properti, milenial yang sudah beli properti, kebanyakan itu susah untuk, kalau dia jadi karyawan di perusahaan, susah untuk direlokasi. Jadi kadang perusahaan butuh, Pak Andi, saya relokasi ke Kalimantan. Nah, saya cenderung resisten terhadap relokasi. Ya kan? Jadi ada pandangan bahwa lebih enak itu sewa aja. Ya kan, lebih enak sewa aja. Jadi karirmu itu bisa berkembang karena kamu bisa dipindah dari sini ke sini dan perusahaan pasti lebih senang dengan hal ini. Nah, tanggapan dari Bu Silvana mengenai ini bagaimana? Oke, ini kembali lagi challenge banget buat teman-teman. Karena kan sekarang ini juga ada ini juga ya. Ada, kalau waktu awal-awal pandemi kan ada work from home. Yes. Nah, sekarang ada yang namanya work from Bali, Bu. Milenial sekarang banyak yang di Bali, work from Bali. Ya karena kan sekarang meeting-meeting juga pakai Zoom dan sebagainya. Nah, ini
Gimana tanggapan dari Ibu? Nah, gini, milenial yang di Bali tadi kayaknya memang dia sering lihat infotainment kali ya, karena kan banyak selebritis juga Pak Andi tahu lah sering muncul itu. Udah Ya, mulai pindah ke Bali, beli properti di Bali, gara-gara nah, efek dari pandemi bisa work from home itu. Nah, Switzerland ya, kalau mau dibilang apa ya, kayak gaya hidupnya milenial yang ada di Indonesia, ya tidak menutup kemungkinan bisa terefek atau apa, bisa ngikut sama teman-teman yang ada di barat sana. Apalagi kalau kayak gini, dimudahkan dengan work from home tadi, plus milenial kan pasti mau yang karirnya kalau bisa lebih cepat gitu. Menurut saya wah, ini bisa jadi tantangan juga ya buat kita. Itu kalau orang yang pesimis. Tapi kalau orang yang optimis, why not? Karena dia itu mau misalkan, oh dipindahin nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi aja kayak gini, Pak Andi. Sekarang dia ditempatkan di Surabaya. Dia beli rumah di Surabaya. Oke. Nggak mungkin dia bisa jadi juga sih dia kerjanya cuma setahun, depend on. Tapi idealnya mungkin 3 tahun kali ya dia kerja yang di cabang Surabaya. Nah, 3 tahun di cabang Surabaya ini, kalau misalkan dia belinya bukan yang di Surabaya pas, ada yang di pinggiran, memungkinkan dia KPR yang ada di Sidoarjo. Nah, kalau nextnya mungkin dia dipindah ke yang masih ada di Jawa, let's say di Bandung lah. Jual aja yang ada di Sidoarjo. 3 tahun kan pasti harganya sudah meningkat naik. ya. Nah, betul. Tinggal ditutup, mungkin kalau dia di KPR, tutup aja KPR yang ada sekarang, beli aja lagi yang ada di Bandung. Setuju. Berarti Seperti kan capital gain-nya akhirnya dipakai untuk beli DP rumah betul, yang ada di Bandung. Oke. di kota yang baru, kayak gitu. Oke, Apalagi good pasti solution. nanti, apalagi pastinya apa ya, bunga-bunga yang diberikan oleh bank, apalagi yang di BCA ini menarik kalau Pak Andi boleh lihat ya, bunga dari 2019, 2020, 2021. Di 2021 ini adalah yang paling menarik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bunganya kita setahu saya ini udah hampir 7 tahun di BCA, itu nggak ada yang pernah ngehit angka 3. Ah, Even betul, dia setuju. hit 1 tahun. Nah, ini Nah, pertama kalinya dalam sejarah per-KPR-an itu bunganya 3,88. Nah, wow. teman-teman yang punya pola kayak tadi mungkin bisa ngelihat, oke, bunganya aja bisa segini. Nah, pasti saya ada kemudahan-kemudahan untuk beli properti di kemudian hari, seperti itu. Saya juga sudah 15 tahun di properti. Saya pernah ngalami bunga itu 18%, 20%. Dan baru Wow, kali tahun berapa ini itu? itu 2006 ya. Pada waktu itu Oh, bunga karena 2006. BBM tiba-tiba naik, Hmm. ya kan, tiba-tiba naik, terus kemudian dolar juga kemudian tiba-tiba rupiah melemah, dan akhirnya bunga langsung dikerek ke 18-20%. Nah, baru Dua kali ini digit nih, ya waktu itu 2 ya. digit. Hmm. Jarang ada bunga di bawah 1 digit, apalagi di bawah 5. Nah, ini kebetulan BCA juga bunganya 3,88 nih. Wah, kapan lagi nih bunga 3,88? Oke, Bu, pertanyaannya, kan kira-kira kan 80% lebih milenial atau first home buyer. Mereka membeli properti atau rumah itu secara KPR. Nah, Ya. cuma kan saya juga pernah milenial, saya pernah muda. Ketakutan saya yang paling utama adalah kalau saya sudah di UTJ rumah, DP rumah, terus kemudian di reject sama bank. Waduh. Nah, Oke. jadi apa sih yang kira-kira strategi apa bagi milenial supaya KPR yang diajukan ini bisa di-ACC oleh bank, terutama Bank BCA? Silakan. Oke. Jangan-jangan Pak Andi ada penonton viewers mungkin yang datang ke channel ini karena pernah di-reject ya sama bank. Mungkin Nah, bisa. makanya makanya pengen tahu, oh oke, ini karena ada dari BCA gimana sih? Siapa tahu nanti ada share tips dan trik bagaimana caranya biar teman-teman millennials yang pengajuan KPR itu KPR-nya bisa di-approve sama
Bank BCA. Simple sih teman-teman. Kalau teman-teman ikutin percakapan kita dari awal tadi ya, seperti yang sudah saya infokan, banyak juga angkanya tidak kecil yang teman-teman milenial yang sudah pengajuan di tempat kita. Mungkin kalau ada teman-teman viewers yang saat ini belum menikah, jadi belum bisa memilih opsi joint income sebagai penambahan biar hitungan dari analisnya BCA ini bisa masuk. Gampangnya adalah gini, teman-teman itu harus tahu juga ya kemampuan di angka berapa sih nantinya, misal dengan income kembali lagi dengan income yang tadi 10 juta, yang paling amannya untuk mengangsur itu sepertiga dari 10 juta tadi, 3,33 juta. Kalau misalkan angsurannya teman-teman sudah 5 juta atau setengah dari 10 juta tadi, nah itu sudah mulai oke, berarti plafon kredit saya ini mungkin terlalu besar untuk hitungannya perbankan. Saya harus siap-siap untuk menyisakan sedikit biar down payment-nya itu ditambah gitu, sehingga plafon yang dihasilkan kecil. Nah, tapi gini teman-teman, mungkin ini yang kali pertama saya share ke luar juga ya, tapi ini memang jalan kok khususnya di Surabaya. Untuk teman-teman yang merupakan karyawan ini saya boleh promo sedikit nggak sih di sini Pak Andi? Boleh dong Bu, boleh, silakan. Ya, kalau misalkan di antara teman-teman yang nonton nih, terus merasa, oke, saya gajinya ini adalah gaji payroll-nya BCA. Nah, kita bisa bantu untuk hal yang tadi. Let's say income-nya di bawah 10 juta. Yang sepertiga rasio angsuran tadi itu bisa kita bantu untuk naik at least sampai 50%. Tapi itu khusus untuk teman-teman yang gajinya di rekening BCA atau perusahaan tempat teman-teman bekerja itu payroll dengan BCA gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang gajinya bukan di BCA terus pengen mendapatkan benefit yang tadi, ayo ngomong HRD-nya hubungi BCA biar payroll sama kita. Biar angsurannya bisa lebih dari itu. Gitu. Oke. Nah, sama ada satu lagi yang penting. Teman-teman mungkin kalau Google itu sering nemu yang namanya BI checking. Nah, BI checking ini penting juga sih untuk kita jaga ya. Karena BI checking bukan hanya membaca pinjaman kita yang berupa kredit rumah kah, atau mungkin bentuk kredit yang lain, tapi ini membaca kartu kreditnya kita. Nah, berapa banyak dari kita yang ada di sini sering banget terima telepon, oh Bapak, Ibu, kita dari bank ini, kita menawarkan kartu kredit ini. Nah, kita nggak pernah kayak kirim KTP, nggak pernah kirim NPWP, tiba-tiba udah dikirim ke rumah nih kartu kreditnya. Pasti banyak yang sering mengalami kayak gitu. Oke, di benak kita ya udahlah, ini udah dapat kartu kredit nih. Plafon kartu kreditnya juga lumayan. Nah, terus kita gunakan mungkin dengan kurang bijaksana ya, sehingga pembayaran untuk tagihan kartu kredit tersebut itu agak telat, mundur, jatuh tempo tanggal 15, bayarnya tanggal 18. Nah, gimana bank yang baru ini, bank yang pemberi KPR nanti berani untuk memberikan kredit yang baru yang nominalnya mungkin lebih besar kalau misalkan kewajiban kita yang kecil-kecil yang untuk bayar kartu kredit juga itu udah mulai ya telat-telat kayak gitu. Habis telat terus dibiarin, udah nggak apa-apa lah, kan nominalnya cuma kecil, 2 juta aja tagihan kartu kreditnya. Pasti ini nggak berpengaruh. Semua itu ke-record teman-teman. Lebih dari beberapa bulan itu ada tingkat-tingkat kolektibilitasnya. Nah, yang menjadi bahaya kalau misalkan kolektibilitasnya itu sudah sampai tingkat yang paling tinggi, ya kolek 5 itu bank juga berhati-hati banget lah kalau ngeliatin BI checking-nya. Sama yang Ko Andi tadi sempat bilang tadi di awal ya, ada yang namanya pay later di salah satu platform yang travel itu. Nah, itu pun teman-teman masuk di BI checking. Jadi, si bank yang akan memberikan kredit bisa nge-trace, oke,
pinjaman orang ini memang sedikit, tapi pemakaiannya dia untuk konsumtif itu cukup besar. Nah, itu pun kita mulai beware teman-teman, harus mulai memperhatikan kalau kita nantinya mau beli rumah pakai KPR. Kecuali teman-teman udah sultan dari sana yang beli rumah cash, cash, cash. Nah, itu nggak apa-apa lah. BI checkingnya di gituin juga nggak masalah. Gitu. Oke, jadi kartu kredit ternyata juga menjadi bahan analisa kredit dari perbankan berarti. Kira-kira kan Pasti. tadi Bu Silvana kira-kira kan seperti gitu. Dan juga kan sekarang kan banyak juga nih ya. Kadang kan kita kalau ke shopping mall dan sebagainya, kadang ada yang toko-toko yang menawarkan gestur, gesek tunai. Nah, itu Oh, apakah I bisa see. record juga di dalam BI checking itu? Record. Semuanya record teman-teman. Jadi di bank itu apa ya? BI checking ini kayak alat komunikasi nonverbalnya masing-masing bank untuk melihat karakter orang ini. Misal orang ini nggak punya pinjaman di BCA, tapi ternyata di bank yang lain, bank tetangga, dia itu sudah punya banyak pinjaman dan pinjamannya ini besar, terus sering digunakan untuk hal-hal yang kayak tadi lah, Pak Andi, yang geston. Itu kebaca semuanya di BI checking-nya. Dan ini cukup menjadi apa ya, concern-nya bank ketika bank akan melepas kredit baru khususnya KPR. Oke, jadi kalau secara overall ini teman-teman milenial harus berhati-hati di dalam menggunakan kartu kredit atau kadang juga yang saya pernah alami atau saya pernah tahu juga kadang kita dipinjam nama. Oh Dipinjam iya betul, nama, ada juga. tolong saya mau KPR tapi saya nggak bisa jadi pinjam nama atau kadang pinjam dong kartu kredit saya ada cicilan 0%. Nah, ini akhirnya kita pada awalnya mungkin berniat baik membantu, tetapi ini akhirnya mengurangi rating kredit kita lah intinya ya Bu ya. Ya rapornya jadi agak merah kalau tidak dibayar loh. Tapi kalau dibayar rapornya masih bagus sih. Nah, tapi ada satu lagi Bu, kapan hari itu juga saya tahu ada yang ngajukan KPR. Itu salah satunya bukan karena kredit card-nya nggak dibayar atau apa, tapi limit kreditnya juga mentok. Jadi Oke, misalnya oke. kartu kreditnya misalnya limitnya 20 juta, selalu mentok. Nah, ini juga akhirnya menurunkan rating kredit. Apa betul? Um, itu kasus per kasus sih Pak Andi. Jadi gini, kalau misalkan dia itu pengusaha, oh ginilah saya kasih contoh yang buruk. Misal dia gajinya 10 juta balik lagi ke gaji 10 juta, tapi pemakaian dia konsumtif selalu yang plafon yang tadi kan 20 juta yang kartu kredit selalu mentok 20 20 20. Nah, ini akan jadi pertanyaan apakah dipergunakan untuk apa sih si 20 juta ini, pasti kita akan eksplor lebih dalam. Kalau misalkan didapati nih yang 20 juta itu untuk tujuan yang konsumtif ya, misalkan ternyata di dalamnya itu dipakai buat angsuran-angsuran travel atau mungkin ada angsuran pembayaran di mall kan bisa cicilan ya yang konsumtif kayak gitu itu otomatis akan mengurangi income-nya dia ketika dianalisa. Oke, anggapannya kamu itu saat ini punya kewajiban di kartu kredit itu ada angsuran sekian, di total-total semua, dipotong sama biaya rumah tanggamu sekian, biaya kehidupan sehari-hari lah per bulannya sekian, sehingga mengurangi repayment capacity-nya dia untuk angsuran yang akan datang di KPR. Oke, jadi teman-teman milenial nih harus berhati-hati. Jadi jangan terlalu gampang menggunakan kartu kredit karena itu akan mengurangi kredit rating kita sehingga akhirnya mimpi kita untuk punya rumah bisa tertunda lagi. Jadi sangat berhati-hati di dalam menggunakan kartu kredit atau apapun yang sifatnya utang lah dan sebagainya ini harus hati-hati. Nah Bu, tadi meng-highlight lagi mengenai program yang Ibu bilang. Tadi kan mungkin teman-teman ingin tahu lebih program BCA yang mengenai payroll kan mestinya kan sepertiga dari cicilan kan maksimal sepertiga dari total pendapatan. Tapi Ibu bilang
kalau misalnya payroll di BCA itu bisa sampai dengan 50% dari pendapatan. Ini mungkin bisa diceritakan lebih detail sedikit, Bu. Oke, nah gini, saya lebih dalam lagi. Um, tapi sebenarnya ada dua pintu sih, Pak Andi. Kalau yang tadi pintu kemudahan untuk mendapatkan rasio angsuran di atas sepertiga adalah dengan yang payroll BCA. Tapi mungkin itu di antara teman-teman yang nonton hanya sedikit aja yang gajinya dibayar di BCA. Kita juga punya satu fitur misterius yang tadi behind the scene sempat saya sentil sedikit. Nah, ini bisa mempermudah teman-teman untuk mendapatkan plafon yang lebih tinggi dengan income yang ada saat ini, atau angsurannya bisa lebih kecil di awal. Nah, nama fiturnya adalah bisa di-highlight angsuran terencana. Angsuran terencana. Betul. Jadi kalau dari kalimat itu sendiri angsuran terencana berarti kita bisa ngerencanain dong angsuran kita berapa. Nah, bukan berarti saya Sisil maunya di tahun pertama angsurannya hanya 1 juta. Di tahun kedua ya 2 juta. Nah, ini sudah diaturkan sama sistemnya kita di mana penyesuaian setiap tahunnya itu sudah disesuaikan dengan kenaikan gajinya kita. Nah, normalnya seperti itu. Misalkan nih teman-teman millennials, kalau secara KPR normal bukan pakai fitur angsuran terencana, dengan gaji 10 juta bisa mendapatkan pinjaman 1 miliar. Nah, misalkan ya, itu ya kalau yang normal. Tapi dengan melekatkan fitur angsuran terencana ini, teman-teman bisa memperoleh plafon kredit yang lebih. Let's say ini masih angka, ya biar teman-teman gampang memahaminya aja ya. Misalkan bisa dapat 1,1 M. Nah, itu lumayan banget kan teman-teman. Jadi kita nggak perlu tambah DP yang lebih karena secara perhitungan dari BCA-nya, income saya yang sekarang bisa mendapatkan plafon yang lebih. Atau kalau mau kita balik kayak gini, untuk mendapatkan plafon kredit 1 M, nah kan itu income-nya harus 10 juta. Nah, otomatis kalau misalkan income-nya dia, itu kalau yang normal ya, tapi dengan gaji yang hanya 9 juta, ini angkanya juga masih angka kira-kira, dengan gaji yang 9 juta, kalau melekatkan fitur angsuran terencana ini bisa dapat 1 M. Kayak gitu. Nah, itu yang harapannya kita ya dari BCA, ini bisa membantu teman-teman millennials, khususnya yang berprofesi sebagai karyawan, di mana ya hitung-hitungannya kenceng nih, aduh selisih 1 juta aja nanti bisa berpengaruh banget pada kehidupannya kita sebagai millennials. Nah, kita akan put fitur yang ini. Dan secara perhitungan pun lebih fleksibel gitu Pak Andi. Oke, kalau saya nangkep kira-kira begini ya Bu ya. Mungkin dengan KPR konvensional, katakanlah 1 M, saya 1 bulan tanpa DP nih, angsurannya 10 juta. Berarti dengan angsuran terencana. Tadi tanpa DP ya, ini tanpa let's say DP. Dia sudah punya pos sendiri untuk DP-nya. Ya, ini katakanlah tanpa DP, kredit 1 M. Berarti kan saya kurang lebih kalau misalnya 10-15 tahun kan kurang lebih plus minus 10 juta per bulan. Katakanlah begitu. Berarti angsuran terencana ini mungkin di tahun pertama saya bayarnya bukan 10 juta ya. Berarti kan bisa aja 9 juta atau 8 juta Ya, kira-kira. Betul. Tahun depan mungkin naik 1 juta jadi 9 juta gitu kira-kira begitu ya. Jadi kan orang itu mungkin kan bisa merealisasikan pembeliannya nggak harus nunggu dia. Nah, paham. Ini program yang menurut saya juga baru dengar program ini karena terus terang program
yang seperti gini tuh biasanya dulu yang saya tahu ini dari developer ya, DP awal Oh iya, ringan terus berjenjang. kemudian naik. Nah, tapi kali ini BCA punya program khusus yang namanya angsuran terencana. Ya kan, syaratnya apa sih Bu untuk bisa apply angsuran terencana ini? Syaratnya standar teman-teman. Kita nggak pakai yang apa ya, tambahan harus ada ini, harus ada itu, standar kayak pengajuan teman-teman yang biasa. Pengajuannya terdiri dari dokumen pribadi, otomatis kita harus ada KTP sebagai warga negara Indonesia, kita harus punya NPWP, kemudian kalau misalkan kita sudah menikah ya itu dibarengi dengan akte nikah seperti itu, kemudian yang tadi ada kartu keluarga, itu mandatori di semua bank pasti ada. Nah, oke, kemudian disimpulkan lagi untuk dokumen mengenai pekerjaannya dia. Dokumen pekerjaan ini ya slip gaji, kemudian surat keterangan dia bekerja di mana, terlepas dari itu aja. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mengenai jaminannya yang akan diberikan di BCA. Kalau memang dia belinya second, otomatis harus ada sertifikat, IMB, dan PWB. Kalau belinya primary dari developer, itu biasanya cuma satu surat aja ya dari developer, yang surat pemesanan rumah. Simple banget. Dan saya Tuh. juga bisa, maksudnya ini karena Ibu baru bercerita mengenai angsuran terencana, saya juga berpikir begini, mungkin ini akan sangat membantu bagi kita. Kita ingin merealisasikan pembelian rumah. Saya beli. Nah, saya juga punya waktu untuk meningkatkan pendapatan saya. Mungkin saya kerja dengan gaji, let's say 10 juta. Tapi karena ada angsuran ini, sekarang kan ringan, saya bisa beli sekarang. Dan saya punya waktu untuk mencari tambahan income. Mungkin Ya, saya jualan betul. online, ya Bu ya. Betul. Dan Betul. akhirnya siapa tahu di tahun kedua kemampuan kita meningkat. Tahun ketiga kemampuan kita meningkat. Dan akhirnya angsuran terencana ini membantu kita sebagai milenial. Belinya sekarang akhirnya mampu. Kalau dengan yang konven mungkin masih 3 tahun, 4 tahun lagi. 3 tahun Tapi dengan lagi. angsuran terencana mungkin sekarang saya bisa merealisasikan rumah impian saya kan. Kira-kira begitu. Iya, betul. Nah, nantinya teman-teman, untuk simulasinya ya, kalau teman-teman pengen tahu nih, misal setelah nonton ini mau melalui Pak Andi juga bisa, Pak Andi ini bisa koordinasi sama timnya kita KPR. Nah, atau kalau teman-teman pengen tahu realnya, kita bisa kasihkan kok selama 5 tahun awal nih Pak Andi, yang penyesuaian angsurannya ini itu kira-kira setiap tahunnya 15% gitu. Jadi kita udah clear di awal. Waktu akad kredit sudah ada tabel angsuran. Nah, ini ya untuk penyesuaiannya di tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat sampai tahun kelima. Nah, ini mempermudah teman-teman millennials untuk tahu, oke, begitu angsuran ke-12 selesai, memasuki angsuran ke-13 di tahun kedua, saya sudah harus menyiapkan pundi-pundi uang untuk kewajiban di angka sekian. Dan itu bisa dicapai seperti yang Pak Andi tadi bilang, kalau pasti gajinya naik, tapi kalau memang lifestyle-nya dia juga mau naik karena rumah baru gitu ya, jadi lifestyle-nya juga harus naik, nah otomatis dia bisa pakai buat ngehit nih usaha yang lainnya yang bisa dijabani gitu. Menarik sih Oke. yang angsuran terencana. Luar biasa sekali nih. Jadi bagi teman-teman nanti yang milenial yang memang tertarik, itu juga bisa, Ibu mungkin ada website atau apa sehingga teman-teman bisa cari info lebih, mungkin ada informasi yang bisa didapat atau Ada banget. menghubungi kantor BCA terdekat itu juga bisa. Boleh teman-teman, yang paling gampang gini, saya tahu millennials itu gini ya, nggak mau repot lah, semuanya kalau bahkan ada WhatsApp ya, yang bisa dihubungi, bisa banget teman-teman. Halo BCA-nya, BCA itu sudah ada nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau dulu kita teleponnya ke 1508-nya 3 kali, sekarang kita pun bisa WA, dan yang balas itu bukan robot ya, bukan chatbot, tapi memang person, kayak karyawan, kayak Sisil, karyawan BCA yang akan balas, spesialisasi di KPR. Kalau teman-teman mau catat, yang nomor WhatsApp Halo BCA memungkinkan banget, bisa Sisil sebutkan ya, mungkin sembari akan muncul di bawah sini nanti nomornya, Ya, betul. 08
Oke, 0811 1500 998. Itu ada WhatsApp-nya. Oke. Jadi saya ulang ya, 0811 satunya 3 kali berarti 500 Ya. 998. Betul, Pak Andi. Oke, jadi teman-teman milenial yang ingin mencari informasi mengenai angsuran terencana ini bisa langsung WhatsApp ke Halo BCA dan itu akan dijawab segera. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Pasti, betul. Nah, atau kalau misal ini ada 2 opsi lagi, Pak. Saya udah kenal baik sama yang milenial karena rata-rata yang di kantor KPR ya, Pak Andi, itu milenial Ya. semua. Kalau kita yang tadi kan ngeklaim biar dianggap milenial, tapi kalau yang ada di kantor tuh memang dari wajah sudah tampak milenial banget. Oke, teman-teman milenial bisa coba nih ngelihat program-programnya kita. Bahkan kita bisa pengajuan secara online. Itu ada websitenya teman-teman. Ini nanti akan ditayangkan di sini. Itu di rumah saya biasa .bca.co.id. Rumah saya.bca.co.id. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa langsung simulasi sendiri di sana. Income sekian, kemudian nanti pinjamannya sekian, jangka waktu sekian, bunga-bunga kita juga ada di sana, dan langsung muncul nih simulasinya angsurannya berapa, bisa di-download, muncul nih angsuran-angsurannya per tahunnya berapa, dan akan di-emailkan ke emailnya teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi teman-teman kalau memang menariknya, ini saya tambahin lagi. Saya senang banget kalau barbel digital. Oke, yang setelah teman-teman misalkan mau pengajuan secara online nih, teman-teman bisa tracking pengajuannya secara online di website tersebut. Nanti akan muncul, oh sekarang lagi di screening dokumennya oh sudah di tahap analisa. Itu semuanya ada di sana sih, teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang milenial ingin segera merealisasikan pembelian rumahnya melalui KPR BCA, tadi sudah ada informasi-informasi nanti juga akan kita cantumkan di link deskripsi. Ya kan? Jadi teman-teman segera hubungi BCA untuk pengajuan KPR Anda. Pembicaraan yang sangat luar biasa sekali Bu Silvana. Ini mungkin kalau kita ini bisa sampai 2 jam, 3 jam nih, karena pembicaraannya sangat seru sekali nih. Milenial memang nggak ada matinya gitu lah. Betul sekali. Jadi pembicaraan nanti ini bisa berlanjut lagi dan mungkin nanti, oh ya juga Bu, mungkin saya juga dikasih tahu bahwa dalam waktu dekat BCA juga akan mengadakan expo digital ya, expo online. Nah ini mungkin mungkin sebelum lupa. Bocorin aja semuanya di sini. Yeah. Oke, betul teman-teman. Kita tadi sudah sempat singgung juga sih yang di awal-awal percakapan ya. Kita pernah melakukan expo online di 2020, itu perdana di bulan September. Kemudian di bulan Februari kemarin, itu dalam rangkaian expoversary ulang tahunnya BCA yang ke-64, kita juga ada expo online. Nah, karena teman-teman milenial ini menurut kita ya perlu banget untuk kita berikan solusi yang beragam, kita akan ada expo khusus KPR lagi nanti di tengah tahun 2021 ini. Pasti kalau udah bilang BCA ada yang menarik, cuman saya belum bisa bocorin nih Pak Andi. Pokoknya menarik aja kalau BCA bikin expo. Jangan lupa teman-teman tolong diramaikan. Pengajuan di sana ada juga yang menarik. Gitu. Oke. Jadi thank you reminder-nya Pak. Jangan lupa pertengahan tahun artinya tidak lama lagi. Jadi teman-teman nantikan aja expo online BCA. Dan di situ akan mendapatkan banyak keuntungan pengajuan KPR dengan BCA. Thank you banget Bu buat waktu yang luar biasa. Semoga konten ini berguna bagi kaum milenial dan harapan kita semakin banyak milenial yang bisa beli rumah. Dan salam sukses buat BCA semakin maju, semakin luar biasa.
Thank you Bu Thank Silvana. you, sama-sama Pak Andi. Buat teman-teman Reward juga, semoga semakin sukses dan 2021 ini kita garap lah teman-teman milenial ini ya, biar nggak ngekos terus. Oke, thank you.